Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Yulianti, mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas Manajemen Pemasaran 18A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas marketing dosen pengampu Ibu Laras Ratu Khalidah SSTMM dengan judul Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Alat Medis APD pada COVID-19. Yang pertama mengenai latar belakang. Alat kesehatan meliputi barang instrumen atau barang lain yang termasuk tiap komponen, bagian, atau perlengkapan yang diproduksi, dijual, dan dimaksudkan untuk digunakan pemeliharaan dan perawatan diagnosis, pemulihan, perbaikan, penyembuhan, dan lain-lain. Itu menurut Hartono 1985. Alat kesehatan yang kontak langsung dengan pasien dapat menjadi sumber infeksi. Oleh karena itu, persediaan dari barang steril cukup memainkan peran penting dalam mengurangi penyebaran penyakit seperti COVID-19 dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pengertian alat medis. Alat-alat kedokteran atau alat medis adalah barang, instrumen, atau alat tiap komponen di dalamnya, bagian atau perlengkapannya yang diproduksi, dijual, atau yang digunakan dengan maksud sebagai pemeliharaan dan perawatan kesehatan, diagnosa, penyembuhan, peringanan, atau pencegahan penyakit, pemulihan, perbaikan suatu fungsi struktur tubuh manusia, dan atau sebagai diagnosa kehamilan, pemeliharaan selama hamil, setelah melahirkan, dan atau untuk mencegah kehamilan dan yang tidak termasuk golongan obat. Selanjutnya yaitu macam-macam alat medis. Sebenarnya alat-alat medis itu banyak, tapi saya ambil contoh di sini ada 5. Yang pertama itu ada face shield, yaitu alat pelindung mata. Biasanya dari sini sampai dengan ujung dagu. Nah, kemudian yang kedua itu ada gown all cover atau baju APD. Biasanya baju APD ini dari mata kaki sampai dengan atas kepala. Dia semua tertutup kecuali kaki, dari mulai mata kaki sampai kaki, kemudian telapak tangan, nah sama muka yang hanya kebuka itu aja. Kemudian yang ketiga itu ada sarung tangan sekali pakai. Biasanya sarung tangan ini yang digunakan oleh dokter buat ada masker N95, dan yang terakhir itu sepatu boot. Selanjutnya, pengaruh perilaku konsumen pada masa COVID-19. Pada masa ini, dunia termasuk Indonesia sedang mengalami krisis pandemi COVID-19. Membahas perubahan perilaku konsumen, banyak sekali yang mengalami dampak akibat COVID tersebut, mulai dari pekerjaan, usaha, pendidikan, dan yang paling penting, ketika berpergian, orang-orang semua harus menggunakan APD, masker, dan hand sanitizer agar terhindar dari virus corona. Yang sudah saya jelaskan tadi, pengaruh perilaku konsumen itu mulai dari pekerjaan, usaha, sama pendidikan. Pekerjaan. Di daerah Karawang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masuk. Nah, semenjak adanya virus corona, banyak juga orang-orang yang terkena PHK. Mulai itu dari segi finansial perusahaan yang menurun, kemudian pendapatan dan pengeluarannya itu tidak stabil. Kemudian yang kedua itu usaha. Banyak orang-orang pengusaha seperti UMKM itu semenjak adanya virus corona, pendapatan mereka jadi berkurang. Kemudian yang ketiga itu pendidikan. Biasanya sebelum adanya virus corona, antara murid dan guru face to face, antara mahasiswa dan dosen face to face. Jadi kita belajar langsung tatap muka. Tapi semenjak adanya virus corona, kita dianjurkan untuk belajar di rumah secara daring. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi aktivitas semua orang, baik yang bekerja, usaha, maupun yang menuntut ilmu. Yang paling penting ketika bepergian, orang-orang semua harus menggunakan APD, masker dan membawa hand sanitizer. Dan menurut para ahli, ketersediaan alat medis juga semakin menipis, sehingga semua orang dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar membantu mengurangi penyebaran virus corona. Dan masing-masing setiap anggota keluarga dianjurkan untuk mempunyai masker pribadi. Selanjutnya, pengaruh perubahan perilaku konsumen pada alat medis. Kehidupan pandemi ini memunculkan perasaan orang-orang serta kebiasaan-kebiasaan baru pada masyarakat, mulai dari kehidupan kecil sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DAC Group mengenai perubahan kebiasaan masyarakat, hampir 90% generasi Z telah merubah rutinitas harian mereka dibandingkan dengan generasi baby boomer yang hanya 75%. Selain itu, 44% dari generasi X yang mengindikasikan bahwa mereka membaca berita lebih sering untuk tetap mendapat informasi, diikuti oleh generasi Z pada 40%. Sepertiga dari Gen Y memeriksa media sosial lebih sering untuk mendapatkan informasi baru.
Selain itu, karena adanya pembatasan dalam kegiatan, konsumen tentu saja mencari alternatif lain untuk tetap memenuhi keperluan serta keinginan hidup mereka. Maka dari itu, muncul perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi adalah sebagai bentuk adaptasi pada kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Alat medis yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, apalagi saat virus corona ini. Banyak orang-orang yang lebih peduli terhadap kesehatan. Jadi, pengaruh perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi ini sangat berpengaruh. Yang awalnya orang-orang tidak ada yang punya masker, mungkin ada sebagian ya, ada juga yang tidak. Nah, sekarang semenjak adanya virus corona, jadi pembelian masker itu sangat meningkat. Pembelian hand sanitizer juga meningkat. Nah, jadi alat medis itu sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, cara mengatasi perubahan perilaku konsumen. Beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terbatas di situasi yang penuh ketidakpastian, realisasi, dan kemampuan diuji saat situasi krisis. Adanya krisis COVID-19 ini membawa manusia seperti kembali ke zaman purba, di mana hidupnya hanya di gua, seperti dilansir dari antara Senin 6 April 2020. Berdasarkan dari hasil studi Komisi Tetap Penyakit Menular akan Ancaman Abad 21 di Amerika Serikat. Virus corona bisa menular melalui percakapan dan pernafasan normal dengan orang terpapar. Cara mengatasinya agar orang-orang lebih peduli lagi terhadap kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika hendak bepergian. Membuat kegiatan di rumah seperti bercocok tanam dan membersihkan rumah secara steril. Dan jangan lupa ketika orang-orang berkerumun hendaknya kita jaga jarak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, alat medis sangat membantu mengurangi dalam penyebaran virus corona. Maka dari itu, setiap keluarga minimal mempunyai masker dan hand sanitizer agar terhindar dari penyebaran virus corona. Saran, lindungi diri dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dan ikuti juga saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga virus corona ini cepat berlalu. Jangan lupa pakai masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.